Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya mencoba memberikan atau membagikan hal yang berbeda lagi daripada yang biasanya, masih terkait dengan dunia perkuliahan, yaitu tentang perbedaan antara kuliah di S1 dan S2. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini masih berkuliah di S1 dan memiliki rencana untuk berkuliah di S2 pasti penasaran apa sih perbedaannya antara kuliah antara S1 dengan S2, dan apakah ekspektasinya itu sesuai dengan apa yang di kenyataan seperti itu. Karena itu mari kita simak bersama-sama. Nah, perbedaan pertama yang paling terasa adalah jumlah SKS yang kita harus penuhi untuk lulus di program ini. Kalau untuk S1 rata-rata SKS yang harus dipenuhi adalah 140 sampai dengan 160. Sementara itu kalau yang di S2 itu 40 sampai 60. Jadi bedanya itu sangat jauh, dan ini akan berakibat juga kepada lama masa studi dan jumlah mata kuliah yang diikuti selama dari mulai sampai selesai. Nah, jumlah SKS yang tadi itu berpengaruh kepada lama masa studi yang harus dilewati. Nah, kalau untuk sarjana, untuk mendapatkan gelar sarjana, seseorang itu biasanya menempuh periode 3,5 hingga 7 tahun. Sementara itu untuk yang program magister yang harus ditempuh adalah 2 sampai 3 tahun. Jadi jelas perbedaannya, dan kalau dilihat dari segi semesternya, kalau program sarjana itu 8 hingga 14 semester dan program magister itu 4 hingga 6 semester. Nah, apa akibat yang diberikan dari bedanya masa studi ini sehingga orang-orang yang menempuh pendidikan jenjang magister biasanya itu lebih cepat selesai daripada yang jenjang sarjana, seperti itu. Nah, kita berlanjut ke perbedaan yang ketiga. Perbedaannya yaitu kesibukan. Nah, kalau di jenjang sarjana, mahasiswanya itu disibukkan dengan perkuliahan pastinya, dan juga kegiatan organisasi, baik itu organisasi himpunan, unit kegiatan mahasiswa, ekstrakurikuler maupun organisasi di luar universitas. Sementara itu kalau di jenjang magister yang seperti itu ada, tetapi tidak terlalu disibukkan. Misalnya kalau jenjang sarjana itu biasanya setelah kuliah kita dikumpulkan lah, ada kegiatan ospek dan semacamnya. Tetapi untuk jenjang magister yang seperti itu hampir tidak ada, dan biasanya itu ospeknya hanya di awal, itu pun ospek dari resmi dari jurusan, bukan dilakukan oleh mahasiswa di atasnya, biasanya seperti itu. Namun ada juga beberapa universitas yang biasanya mengadakan kegiatan non formal antara angkatan satu angkatan dengan angkatan di bawahnya yang baru masuk, seperti itu. Tapi pada umumnya tidak ada. Jadi hal ini mengakibatkan lebih fleksibel. Jadi perkuliahan itu lebih fleksibel dan orang-orang itu bisa lebih fokus belajar. Jadi tidak, kalau biasanya di S1 itu ada istilah organisasi yang mengganggu perkuliahan, kalau di jenjang magister itu ya yang seperti itu tidak ada. Tetapi bisa juga disebabkan oleh kesibukan lain. Karena apa? Karena
karena disebabkan oleh perbedaan yang keempat ini. Nah, perbedaan keempat itu apa yang saya maksud adalah perbedaan usia. Kalau di jenjang sarjana rata-rata usianya itu hampir sama, paling tidak itu selisih 1-2 tahun atau 3 tahun. Tapi kalau di jenjang magister perbedaan usia itu bisa sampai 10 hingga 20 tahun, bahkan mungkin lebih, karena biasanya yang melanjutkan pendidikan ke jenjang magister itu tidak harus dari yang selesai sarjana, tetapi bisa jadi orang yang sudah bertahun-tahun bekerja atau bertahun-tahun menjadi pengusaha, kemudian dia ingin melanjutkan pendidikan. Karena itu usianya itu bisa beragam, bisa berbeda, dan mengakibatkan kalau yang sebelumnya itu orang disebutkan dengan organisasi, UKM dan semacamnya, kalau yang di jenjang magister itu biasanya kesibukannya adalah di urusan pribadi masing-masing, misalkan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi tidak usah khawatir, kenapa? Karena di jenjang S2 itu perkuliahannya lebih fleksibel. Nah, fleksibel itu bagaimana? Itu adalah perbedaan yang kelima. Nah, perbedaan yang kelima itu adalah hari perkuliahan dan panjang waktu perkuliahan. Kalau di jenjang sarjana biasanya perkuliahan itu hampir setiap hari dan ada di pagi hari, siang, sore, dan biasanya itu setiap hari hampir ada. Sehingga kebanyakan waktu itu bisa dihabiskan di kampus. Nah, misalnya setelah kuliah, kemudian istirahat kuliah, biasanya berkumpul bersama teman ke perpustakaan atau pergi ke sekretariat organisasi dan semacamnya. Tapi kalau di jenjang magister biasanya perkuliahan itu tidak setiap hari. Biasanya paling maksimal itu 3 hari dalam seminggu. Tapi biasanya itu dipadatkan dalam 1 hari tersebut. Jam perkuliahannya juga beda. Kalau di jenjang sarjana itu perkuliahan itu maksimal 2 jam atau lebih 2,5 jam. Tetapi kalau yang di jenjang magister itu perkuliahan paling tidak itu 3 jam, dan biasanya itu dalam 1 hari dipadatkan 3 mata kuliah, sehingga full dari pagi sampai sore misalnya, dan tetapi hanya di hari itu. Di hari lainnya bisa jadi kosong sama sekali. Seperti yang saya bilang tadi, paling tidak biasanya itu 2-3 hari saja berkuliah dalam seminggu. Sisanya 4 harinya itu bisa digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing. Tidak ada organisasi, tidak ada ekstrakurikuler dan segala macamnya. Nah, perbedaan yang keenam ini berkaitan dengan pertemanan. Pertemanan di jenjang sarjana itu circle-nya biasanya itu lebih luas, karena kita berkenalan dengan organisasi, dengan ekskul dan segala macamnya, sehingga teman-teman itu yang sepergaulan itu lebih banyak dan kita bisa lebih mengenal orang. Tetapi kalau di jenjang magister itu, karena berkaitan dengan yang tadi, kuliahnya itu hanya 2 hari, kemudian kesibukan organisasi tidak ada, sehingga circle pertemanan itu lebih kecil daripada jenjang S1, dan juga disebabkan oleh perbedaan usia tadi tentunya, sehingga pertemanan itu ya kecil, bisa jadi itu jauh lebih kecil daripada pertemanan di jenjang sarjana. Jadi teman-teman yang mungkin berekspektasi bahwa kehidupan di jenjang magister itu sama kayak jenjang sarjana, di mana kita berkumpul teman-teman, organisasi dan segala macamnya, itu tidak ada. Bisa dibilang jumlah yang betul-betul teman yang kita kenal dan akrab sama halnya seperti S1 itu sedikit, seperti itu. Jadi ya istilahnya lebih serius dan tidak sewah ketika kita sarjana. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berteman seperti kayak berteman akrab, bisa, tetapi menurut saya lingkaran pertemanan itu lebih kecil. Nah, perbedaan yang terakhir atau
perbedaan yang ketujuh ini sepertinya sudah banyak yang tahu, yaitu adalah perbedaan biaya. Nah, biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister itu bisa saya bilang 10 hingga 20 kali lipat dibandingkan dengan jenjang sarjana. Anggaplah kita hitung per semesternya saja, itu misalkan di sebuah kampus itu SPP-nya sekitar 800.000 sampai 1.500.000. Tetapi untuk di jenjang magister SPP-nya itu bisa mulai dari kisaran 8 juta hingga 30 juta bahkan lebih untuk jurusan-jurusan tertentu per semester. Itu baru per semester, belum lagi dikalikan dengan berapa semester kuliah, uang pendaftaran, uang tes, dan segala macamnya. Nah, itu dia perbedaannya. Biayanya itu jauh sangat besar, sehingga bisa kita lihat orang-orang yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister itu biasanya berpikir 2 kali kalau berhadapan dengan masalah biaya. Tetapi teman-teman sekalian, kebanyakan juga orang yang melanjutkan itu dia mencoba mencari berbagai macam cara agar bisa melanjutkan tetapi tidak mengeluarkan biaya, yaitu dengan menggunakan beasiswa. Dan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister ini untungnya jauh lebih banyak daripada jenjang sarjana. Bahkan bisa dilanjutkan ke luar negeri seperti itu. Ada banyak sekali jenis beasiswa S2 dibandingkan dengan beasiswa S1 seperti itu. Nah, saya rasa demikian ya. Itu tadi 7 perbedaan antara kuliah di S1 dan kuliah di S2. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya dan menjadi referensi tambahan.